Terima kasih Bapak, kami bersyukur buat anugerah-Mu yang boleh kami nikmati sepanjang hari ini. Terima kasih, kasih-Mu melimpah di dalam hidup kami, hidup-Mu memenuhi seluruh kehidupan kami. Kami bersyukur malam hari ini Engkau mengumpulkan kami di dalam hadirat-Mu. Semuanya hanya karena kasih karunia-Mu bagi kami. Ketika kami berkumpul di hadirat-Mu, Engkau Allah yang hadir di tengah-tengah kami, menyatakan diri-Mu bagi kami. Sebab Engkau Allah yang nyata di tempat ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Engkau Allah yang berdaulat penuh atas seluruhnya kami di sepanjang persekutuan kami malam hari ini. Terima kasih Bapa, terima kasih, kami bersyukur kami memulai persekutuan kami malam hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Begitu besar kasih-Mu Bapa, Kau berikan anak-Mu yang tunggal. Di saat aku percaya, kasih menyelamatkanku, bukan sebagai hakim dunia, tapi penyelamat yang berkorban untuk diri, bukan tebusku. Kasih menyelamatkanku. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku. Ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat pilurnya, ingat pilurnya yang sembuhkan lukaku. Ingat salibnya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Tuhan yang naikkan pujian ini dari awal. Begitu besar kasih-Mu Bapa, Kau berikan anak-Mu yang tunggal. Di saat aku percaya, kasih menyelamatkanku, bukan sebagai hakim dunia, tapi penyelamat yang berkorban untuk diri, bukan tebusku. Kasih menyelamatkanku. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku. Ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat
Terima kasih Tuhan, kasih-Mu sangat nyata dalam hidup kami. Sungguh besar setia-Mu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Tuhan. Bagi-Mu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Dan kita naikkan pujian ini dari Allah. Sungguh besar setiamu, sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata, tiada kata, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Tuhan. Bagi-Mu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan lebih lagi katakan ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Haleluya. Kami tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya dalam hidup kami.
Engkaulah segalanya bagi kami. Terima kasih. Sebab hanya Allah lah yang layak ditinggikan dan dimuliakan. Terpujilah namamu, sukacitamu berlimpah di dalam kami. Haleluya. Mari setiap kita yang bersukacita sama-sama kita katakan. Amin. Haleluya, dari tanah Allah yang kudus mengalir sungainya ke bumi.
Engkaulah yang nyata yang ada di tengah-tengah kami Tuhan. Sungai sukacitamu mengalir dari tahta-Mu yang kudus, memberi semangat yang baru bagi kami, menyegarkan roh kami, menyegarkan tubuh kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkaulah yang terus menuntun langkah hidup kami, Engkau yang terus memegang tangan kami, untuk kami terus belajar tentang kehidupan di dalam Engkau. Kami boleh berjalan bersama dengan Engkau setiap hari. Terima kasih Tuhan. Saat tiada yang dapat ku genggam, Kau ajarku menggenggam tanganmu. Saat semua tak sejalan rencanaku, ku melihat rencanamu terindah. Semua yang terjadi membuatku semakin indah di matamu, berharga bagimu, walau ku belum mengerti apa yang aku alami. Suatu hari nanti Kau ini terbaik bagiku. Saat tiada yang dapat ku genggam, Kau ajarku menggenggam tanganmu. Saat semua tak sejalan rencanamu, melihat rencanamu terindah. Semua yang terjadi membuatku semakin indah di matamu, berharga bagimu, walau ku belum mengerti apa yang aku alami. Suatu hari nanti ku tahu ini terbaik bagiku. Semua yang terjadi membuatku semakin indah di matamu, berharga bagiku, walau belum mengerti apa yang aku alami. Suatu hari nanti ku tahu ini terbaik. Mari kita naikkan pujian ini dari awal. Saat tiada yang dapat ku genggam, Kau ajarku menggenggam tanganmu. Saat semua tak sejalan rencanaku, ku melihat rencanamu terindah. Semua yang terjadi membuatku semakin indah di matamu, berharga bagimu, walau belum mengerti apa yang aku alami. Suatu hari nanti ku tahu ini terbaik. Semua
hari nanti. Ku tahu ini terbaik. Sekali lagi dengan lembut katakan, semua yang terjadi membuatku semakin indah di matamu, berharga bagiku. Walau ku belum mengerti apa yang aku alami, suatu hari nanti ku tahu ini terbaik bagiku. Semua yang terjadi membuatku semakin indah di matamu, berharga bagimu. Walau ku belum mengerti apa yang aku alami, suatu hari nanti ku tahu ini terbaik bagiku. Suatu hari nanti ku tahu ini terbaik bagiku. Suatu hari nanti ku tahu ini terbaik selalu bersyukur, Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopangku. Mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopangku. Mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopangku. Mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang setia. Kasih Tuhan, kami bersyukur. Terpujilah Engkau Tuhan yang terus mengajari dan memimpin kami. Kami dudukkan hati kami lagi Tuhan. Kami boleh mendengarkan perkataan-perkataan. Silakan Tuhan. Kami merindukan Engkau Tuhan. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Mari semua yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan amin. Baik, puji Tuhan. Shalom semua. Salam Pak, salam semua. Baik. Oke, puji Tuhan. Shalom yang di mana lagi nih? Shalom Pak Janu.
Shalom. Keluarga Yeye. Meleknya. Shalom Tante Hene. Shalom keluarga Yabes. Shalom. Shalom semua. Shalom Jelita. Halo, Tuan. Hei, pinter lah. Sudah makan belum? Belum Kok belum makan? lagi. Kenapa? Kita lagi makan. Bentar lagi. Sudah jam 8 ini. Nanti. Harus makan loh. Kalau nggak makan nggak pintar loh. Nantilah. Nanti kalau nggak makan sekolahnya di Permata loh. Tunggulah Mama siap. Gila. Shalom Esther dan Ian. Jalan tulang. Shalom Kak Kesia. Shalom semuanya. Shalom keluarga Glory. Shalom, shalom Pak, shalom semuanya. Shalom keluarga Yeye. Salam semuanya. Shalom Pak Jano. Baik, oke. Tuhan. Oke ya, mari kita mulai. Saya share screen ya. Salam yang di radio. Ada radio enggak, Nak? Oke. Salam yang di radio ya. Ada satu orang ya. Baik. Puji Tuhan. Mereka yang terlahir di negeri yang paling rusak dari negeri manapun, bahkan lebih tidak tahu tentang siapa Tuhan itu atau apa artinya percaya kepada Tuhan. Jadi semakin orang tidak percaya adanya Tuhan itu, itulah tingkat kerusakan yang paling tinggi gitu. Sampai membuat orang tidak percaya adanya Tuhan gitu. Dia, aku ada karena aku berpikir. Ada yang seperti itu ya. Tapi itu tingkat yang paling rusak ya. Sampai kalau orang berbicara mengenai Tuhan kadang itu benci sekali gitu. Itu orang ini ya, orang yang tidak punya Tuhan gitu. Itu apa namanya? Itu tingkat kerusakan yang paling parah gitu. Nggak peduli dia baik atau apa gitu ya. Kalau dia tidak mengakui keberadaan Tuhan gitu, nah itu paling rusak gitu. Nah, semakin rusak manusia, semakin sedikit mereka mengetahui keberadaan Tuhan dan semakin buruk akal dan wawasan mereka. Sumber penentangan dan pemberontakan manusia terhadap Tuhan adalah perusakan dirinya oleh iblis. Karena kerusakan yang iblis lakukan, hati nurani manusia telah menjadi mati rasa. Dia tidak bermoral, pikirannya bobrok, dan dia memiliki pandangan mental terbelakang. Banyak juga sebetulnya di antara orang yang mungkin dari segi KTP-nya mungkin ada agamanya gitu ya. Tapi
tentang bagaimana orang yang percaya itu harus menjalankan kehidupannya sebagai tanda orang percaya. Mereka beribadah atau hal apapun, mereka tidak peduli gitu. Jadi sangat cuek sekali. Apalagi saudara, kalau sudah sangat sekuler gitu ya. Negara yang sudah sangat sekuler itu, misalnya di negara-negara Eropa itu ada banyak sekali di daerah-daerah yang dulunya Kristen itu, atau juga yang ada agamanya Muslim misalnya gitu ya. Jadi itu kalau sudah masuk sekularisme gitu ya, sebetulnya sama gitu ya, di bangsa kita juga demikian sebetulnya ya. Jadi kalau apa namanya itu ya, liberal ya. Jadi itu hanya, jadi agama itu hanya dipakai saja gitu, dipakai untuk cari keuntungan gitu. Namun apakah mereka mengakui keberadaan Tuhan itu sangat sangat jarang lah sebetulnya gitu ya. Walaupun mungkin pergi tempat ibadah, mungkin menamakan dirinya Kristen, namun pada perilakunya itu sebetulnya tidak mengakui keberadaan Tuhan. Jadi dengan cara orang memerintah gitu ya, memerintah rakyatnya, cara seseorang itu memimpin misalnya di perusahaan atau apapun gitu, atau ketika dia memiliki satu perusahaan atau apa gitu ya, yang mempekerjakan orang gitu ya. Nah, dari sikap dia terhadap bawahan gitu, terhadap rakyatnya, ketahuan apakah dia sebetulnya mengakui keberadaan Tuhan atau tidak, atau dia hanya memakai agama itu. Nah, makanya saudara, ada banyak yang misalnya kalau di bangsa kita misalnya memakai beberapa salam gitu kan. Salam apa misalnya? Assalamualaikum misalnya gitu kan. Terus lalu dia ucapkan shalom, Om apa sih? Om Swasti. Nah, gitu kan. Salam damai sejahtera misalnya gitu ya. Nah, saudara, dengan mengucapkan semua itu gitu, jadi mereka memanfaatkan semua cara-cara agama itu gitu. Jadi itu sudah jadi salam nasional gitu ya. Nah, jadi itu memanfaatkan agama itu gitu. Jadi bukan bagaimana menjalankan kehidupan yang sesungguhnya gitu ya. Jadi ini yang sedang diperlihatkan Tuhan ya. Nah, jadi sekarang ini saudara, ketika kita itu sudah bergerak terus saudara kepada kedatangan Tuhan yang kedua gitu ya. Jadi Tuhan sudah datang kedua kali gitu. Jadi kita nggak berbicara lagi mengenai kedatangan Tuhan yang pertama gitu. Kedatangan Tuhan yang pertama itu kan boleh dikatakan telah melahirkan agama Kristen kan, begitu kan sebetulnya. Nah, namun ketika Tuhan datang kedua kali kan itu bukan berbicara mengenai agama lagi kan gitu. Kita harusnya sudah ada di atas agama gitu. Jadi ketika dia memakai nama yang baru, jadi nama yang baru itu adalah sebagai jembatan Tuhan untuk menjangkau semuanya gitu. Itu sebetulnya ya. Jadi harusnya kita tidak lagi memperkarakan mengenai apakah kita menyebut nama Yesus
atau tidak gitu. Itu sudah pasti, maksudnya itu kita sudah menerima nama Yesus itu, saudara, pekerjaan Yesus itu kita sudah terima di dalam diri kita. Benar saudara, kita itu telah ditebus oleh darah Tuhan Yesus, itu tidak bisa dipungkiri. Itu kita tidak bisa sangkal itu. Itu sudah satu kepastian gitu. Ini yang saudara pegang gitu ya. Supaya kalau ada orang mempertanyakan apa yang pengajaran kalian sekarang ini misalnya gitu. Jadi saudara mesti pegang teguh bahwa Tuhan Yesus memang sudah mati untuk kita gitu. Kita sudah menerima pekerjaannya. Oleh bilur-bilurnya kita sudah sembuh. Kita sudah diampuni oleh darah yang tercurah gitu. Itu iman gitu ya. Namun selanjutnya adalah bagaimana Tuhan itu melakukan pekerjaan berikutnya. Nah, di sini saudara yang harus kita meningkat gitu. Makanya kalau sudah sampai di sini, kita tidak perlu lagi syak dengan misalnya agama apapun gitu. Karena kalau orang terima kita, kalau orang bisa mendengarkan kita, siapapun dia, sebetulnya mereka sedang menerima Tuhan itu sendiri gitu. Siapapun. Bahkan kan dikatakan, barang siapa yang memberikan kamu secangkir air gitu, orang itu tidak kehilangan upahnya gitu. Jadi ketika kita bicara, kita menyampaikan sesuatu dan orang itu mulai mendengarkan gitu ya, maka kemungkinan orang itu menerima pekerjaan Roh Kudus, entah agama apapun dia, akan bisa, saudara. Makanya saudara, kalau saudara lihat saudara Tuhan Yesus, kan dia itu kan justru dia bangga dengan orang yang tidak punya agama pada waktu itu. Kan perempuan Sirofenisia itu kan boleh dikatakan kan orang kafir gitu. Pada waktu itu kepercayaan kepada Yahweh sajalah yang betul gitu loh. Karena kan ada ikatan perjanjian antara Allah dengan Abraham, Ishak dan Yakub gitu. Jadi boleh dikatakan yang boleh diterima Tuhan sebagai umatnya itu hanyalah orang Yahudi gitu. Oke? Tapi pada waktu itu kan ada bangsa-bangsa lain di sana gitu. Ada orang Roma di sana, ada orang Sirofenisia di sana, ada orang yang punya, yang pasti yang menyembah berhala dan sebagainya gitu. Tapi saudara, ketika mereka datang kepada Tuhan dan Tuhan menyembuhkan mereka, kan coba lihat di sana bagaimana Tuhan Yesus heran dengan iman mereka gitu. Wih, hebat sekali loh iman. Aku tak pernah loh menemukan iman seperti ini, sekalipun di antara orang Israel katanya. Oke ya. Nah, saudara, dari situlah saudara, kita itu boleh melihat bagaimana pekerjaan Tuhan sekarang gitu. Jadi sebetulnya yang kita alami ini sebetulnya adalah menghidupi firman, saudara. Kita ini hidup oleh karena perkataan-perkataan Tuhan gitu. Sesederhana itu, saudara. Jadi arti mempercayai adanya Tuhan itu adalah menerima firman-Nya gitu. Apalagi menerima firman-Nya yang baru gitu. Itulah sebetulnya yang dikenan oleh Tuhan gitu. Jadi kan semua banyak orang juga kan mengakui kan adanya Tuhan gitu. Tapi apakah mereka menerima perkataan-perkataan ini? Ada banyak orang percaya adanya Tuhan, tapi apakah mereka percaya Tuhan Yesus
sudah pernah datang, sudah menebus dosa umat manusia. Kalau mereka tidak percaya itu, maka mereka tidak berkenan di hadapan Tuhan sebaik apapun mereka. Tetapi bagi orang Kristen juga, kalau mereka itu tidak percaya kalau Tuhan itu sudah datang, maka mereka juga tidak berkenan di hadapan Tuhan gitu. Sama saja. Karena kesempurnaan manusia itu adalah karena mereka menerima pekerjaan Tuhan gitu. Karena mereka disempurnakan oleh firman Tuhan. Makanya saudara, dia minta kita itu di hari-hari ini serius mendengarkan setiap perkataannya gitu. Ayo, tidak ada yang paling penting daripada mendengarkan firman Tuhan sekarang ini. Itu yang paling penting gitu. Kesampingkan dulu masalah berbuat baik gitu. Kesampingkan dulu usaha untuk berbuat baik kepada orang. Kesampingkan dulu gitu. Utamakan dulu mengenal Tuhan. Itu maksudnya gitu. Kesampingkan dulu misalnya menginjil atau apapun gitu ya. Kesampingkan dulu gitu. Fokuskan untuk mendengarkan firman Tuhan gitu. Kalau saudara punya masalah gitu ya, atau apa saja masalahnya gitu ya, kesampingkan dulu itu. Jangan jadikan masalah itu membuat engkau berhenti mendengarkan firman Tuhan. Saudara harus bisa melupakan masalahmu demi engkau duduk di kaki Tuhan gitu. Harus berani saudara menyangkali dirimu. Itu tindakan iman saudara. Ya, itu tindakan iman. Mulailah berjanji gitu, untuk dalam hati, bertekadlah dalam hati, engkau akan mendengarkan setiap perkataan Tuhan gitu. Nanti saudara, dia akan cerahkan saudara. Yang lain itu, masalah yang lain itu pasti akan dibereskan. Pasti gini saudara, karena kalau kita terima firman itu gak terpisah dari Tuhan saudara. Kalau engkau terima firman, itu berarti engkau terima Tuhan. Arti sesungguhnya daripada Tuhan itu tinggal di dalam kita, betah di dalam kita, adalah kita punya firman gitu. Ada firman yang kita renungkan, ada firman yang kita makan gitu. Ketika makanan itu turun dari langit, binatang-binatang yang dalam itu kan, kain yang besar itu, waktu Petrus sedang puasa gitu, kan turun makanan itu. Maksudnya turun itu ya, dia melihat itu. Lalu Tuhan bilang sembelihlah katanya gitu. Tapi di sana ada binatang-binatang yang haram yang gak bisa dimakan gitu. Sampai 3 kali saudara. Enggak lah Tuhan, itu haram lah gitu. Padahal kan dia tahu jelas itu turun dari sorga gitu. Dan Tuhan jelas-jelas Tuhan yang menyuruh sembelihlah gitu. Tapi tentu dia sangat berhati-hati gitu ya. Sebetulnya saudara, kalau dia ini ya, kalau dia berani gitu, polos gitu ya sebetulnya gitu ya, kan dia sudah punya hubungan dengan Tuhan harusnya kan. Kan dia tahu itu dari Tuhan, penglihatan itu gitu. Jadi harusnya saudara, ya dia sembelih saja gitu. Karena Tuhan yang suruh gitu. Itu kan firman yang baru.
saja gitu. Sampai 3 kali. Sama seperti ketika Tuhan Yesus itu melanggar hukum Sabat gitu. Kan dulu kan hukumnya siapa yang melanggar hukum Sabat wajib mati. Kan itu dulu kan. Tapi Tuhan menyuruh orang pada hari Sabat mengangkat tilamnya. Jadi saudara, itu benar-benar saudara, benar-benar pada waktu itu Yesus sudah sesat gitu. Iya. Makanya orang Farisi itu bilang sama si orang yang lumpuh itu, gak betul dia itu. Kalau dia betul, gak mungkin dia suruh kamu berjalan pada hari Sabat itu. Dia bukan dari Tuhan katanya. Yang dikatakannya itu ada ayatnya saudara. Sama saudara. Ketika kita mendengarkan perkataan-perkataan ini saudara, mungkin banyak di antara kita masih curiga gitu ya. Belum bisa menerima Tuhan sebagaimana adanya Tuhan itu. Nah, saudara, dengan Tuhan menceritakan semua ini saudara, ketika Tuhan menunjukkan lewat firman-Nya keberadaan bangsa-bangsa yang dirusak oleh iblis gitu. Jadi saudara, apa yang kita dengarkan jauh melampaui apa yang kita pelajari dulu saudara, jauh sekali. Dulu mungkin kita masih terpukau dengan manifestasi daripada iman seseorang, daripada manifestasi iman kita. Tapi sekarang ini kita dibawa untuk tidak lagi memperdulikan hal itu. Tapi bukan berarti semua itu tidak ada. Ada, nyata itu semua. Makanya saudara, kepercayaan yang sekarang itu saudara jauh di atas jauh di atas iman yang dulu gitu. Sekarang ini kita menjalankan kehidupan kita normal gitu, bekerja gitu ya. Menjalankan kehidupan kita itu setahap demi setahap gitu loh. Tidak mengejar sesuatu gitu. Lakukan apa yang ada di tanganmu gitu. Ya, sesederhana itu saudara. Bergaul dengan orang gitu ya, berbicara dengan orang gitu. Iya. Disitulah nanti saudara kita akan melihat Tuhan yang dinanti-nantikan oleh orang itu akan menjadi nyata. Oh, bukan seperti pencurahan Roh Kudus gitu, bukan. Tapi benar-benar saudara, Tuhan itu menyatakan dirinya. Ya, melalui kehidupan manusia yang normal. Makanya saudara, ayo setiap hari kuatkan persekutuanmu dengan Tuhan gitu. Ya. Paksa dirimu bangun pagi-pagi gitu. Paksa dirimu berdoa gitu. Ingat ya, berdoa itu duduk di kaki Tuhan, bersekutu dengan Tuhan. Itu artinya berdoa. Katakan kepada Tuhan, Tuhan, aku tidak bisa memulai hari ini tanpa aku memandang Engkau Tuhan.
Tuhan, aku tidak bisa hidup hari ini. Akui saudara setiap hari, kalau engkau bisa bernafas, akui, ucap syukur kepada Tuhan gitu. Dengan benar-benar ya. Nikmati Tuhan setiap hari. Engkau bekerja, engkau bisa bekerja, puji Tuhan gitu. Ucapkan syukur. Anak-anakmu bisa sekolah, ucapkan syukur gitu. Engkau bisa makan, ucap syukur. Ada orang yang memberkati engkau, ucap syukur gitu. Itu hidup yang normal, saudara. Akui Tuhan setiap hari gitu. Maka kita akan melihat hal-hal yang baru setiap hari. Iya. Baik. Sebelum dirinya dirusak oleh iblis, manusia tentu saja mengikuti Tuhan dan menaati firman-Nya. Setelah mendengarkannya, dia tentu saja memiliki akal dan hati nurani yang sehat dan kemanusiaan yang normal. Setelah dirusak iblis, akal, hati nurani, dan kemanusiaan manusia yang semula menjadi tumpul dan dilemahkan oleh iblis. Gitu. Hati nuraninya jadi dilemahkan gitu. Dan orang tidak bisa lagi melihat Tuhan gitu. Jadi kalau kita itu tidak bisa merasakan Tuhan setiap hari, berarti kerusakan kita itu masih parah gitu. Kalau pagi hari kita bangun, kita nggak langsung ingat Tuhan, berarti kita masih parah rusaknya. Jadi jangan tinggal diam dengan keadaan seperti itu gitu. Kalau engkau setiap hari bisa bangun tapi tak mengingat Tuhan gitu, itu berarti engkau rusak. Berarti iblis itu merusakmu sampai engkau tidak bisa mengingat Tuhan. Kalau rasanya engkau panggil Tuhan, engkau ingat Tuhan, tapi engkau nggak merasakan sesuatu gitu. Kalau engkau tetap dikuasai masalahmu, itu berarti saudara, engkau sangat jauh daripada Tuhan gitu. Ada masalah yang harus engkau bereskan dengan Tuhan gitu. Itu hal-hal yang sederhana. Dan kalau saudara perhatikan orang-orang yang beragama gitu ya, orang-orang Kristen gitu, cobalah perhatikan hidup mereka. Itu sangat jauh daripada merasakan Tuhan, saudara. Iya, perhatikan saja baik-baik. Bercerminlah gitu. Entah siapa saja engkau boleh lihat gitu. Kalau dia itu tidak bisa tenang di hadapan Tuhan setiap hari gitu, berarti ada yang menarik perhatiannya. Dia sedang disesatkan oleh iblis gitu. Sesederhana itu, saudara. Gitu ya. Baik. Setelah dirusak iblis, akal, hati nurani, dan kemanusiaan manusia yang semula menjadi tumpul dan dilemahkan oleh iblis. Dengan demikian, manusia telah kehilangan ketaatan dan kasihnya kepada Tuhan. Nah, itu dia. Jadi hilang ketaatan dan kasihnya. Coba lihat kira-kira perkataan ini kira-kira saudara bisa diterima oleh semua orang enggak? Kalau agama lain membaca ayat ini saudara, mereka bisa menerima enggak? Harusnya bisa kan? Apakah mereka tidak belajar mengasihi Tuhan? Belajar. Apakah mereka tidak, apakah perkataan-perkataan itu tidak untuk mereka juga? Untuk mereka dong.
kalau mereka khotbahkan ini di apa namanya, di masjid-masjid mereka, bisa nggak? Bisa harusnya. Karena yang disebut di sini Tuhan. Cuman terbatas kalau karena ini tidak ditulis di dalam kitab suci mereka. Tetapi kan ini ada dari setiap perkataan-perkataan ini, saudara. Siapapun yang membacanya diam-diam gitu ya, pasti kalau seseorang itu memiliki hati yang murni, merindukan kebenaran, pasti firman Tuhan ini akan masuk ke dalam mereka. Iya. Orang-orang yang penasaran kan banyak, saudara. Kalau misalnya para ustadz-ustadz itu ya, atau apa gitu, itu mereka kan belajar juga Alkitab, mereka baca juga. Ada pelajaran bagaimana mereka itu mempelajari Alkitab. Kalau mereka itu kayak sekolah teologianya mereka lah. Ada, saudara. Dengan tujuan untuk melindungi jemaah mereka gitu. Ada. Makanya kalau dalam debat-debat itu, saudara, mereka belajar bahasa aslinya semua. Mereka tahu tokoh-tokoh dalam Alkitab, saudara. Mereka tahu. Dan semakin banyak mereka membaca, semakin mereka berhikmat, saudara. Ada yang kalau ilmunya masih sedikit katanya, maka dia tidak punya wawasan. Makanya, saudara, ketika saudara mendengarkan setiap perkataan ini, saudara, ketika saya mulai menjelaskan kepada saudara, saya itu punya banyak sekali dasar gitu. Saya bukan tidak belajar, saya belajar gitu. Saya memahami semua cara orang mengatakan ini, orang mengatakan itu, saya ngerti gitu. Makanya ketika menerangkan kepada saudara, oh tidak buta gitu. Gitu ya. Nah, jadi saudara perhatikan perkataan-perkataan daripada firman Tuhan ini, saudara. Itu benar-benar, saudara, sungguh nyata kalau Tuhan itu semakin hari semakin jelas gitu. Sehingga nanti, saudara, kemanapun engkau pergi gitu ya, kemanapun Tuhan bawa engkau nantinya gitu, engkau akan merasa kalau engkau tidak pernah menjauhi roh Tuhan gitu. Nggak akan bisa. Kemanapun engkau pergi nantinya. Kita seperti bersama-sama terus gitu. Kemanapun engkau pergi. Bahkan sampai mungkin ya kita berpindah alam gitu misalnya. Kita itu seperti satu dengan yang lain gitu. Iya. Jadi gini, saudara. Jadi nanti akan ada pemisahan gitu. Sesuai dengan apa yang kita percayai gitu. Jadi begitu kita terus tekun, saudara, mendengarkan setiap perkataan ini, saudara, maka semua yang dijanjikan oleh Tuhan tentang umat Tuhan akan kita peroleh. Apa yang saudara baca di dalam Alkitab tentang barang siapa menang, itu mereka dikumpulkan dalam satu tempat gitu. Jadi persekutuan kita ini lanjut terus. Iya.
Makanya saudara, mulailah perhatikan gitu. Terus pekerjaan Tuhan, saudara. Mulailah mengerti apa sih sebetulnya keindahan itu gitu. Kebahagiaan itu sebetulnya apa sih? Apakah kebahagiaan itu punya rumah, punya mobil, punya uang, makan enak? Apakah itu kebahagiaan? Bukan. Karena kita pernah mengalami itu. Biasa aja tuh. Tapi saudara, kalau engkau mulai bisa melihat kebahagiaan yang Tuhan janjikan, maka benar-benar engkau akan mengerti apa itu kebahagiaan. Dan benar-benar saudara, hatimu itu sangat nyaman gitu, sangat indah gitu. Sekalipun rasanya mungkin engkau masih melihat mungkin hari-hari ini belum mencapai gitu ya, tapi hatimu sudah sangat tenang gitu hari ini. Engkau gak takut lagi tentang masa depan anak-anakmu, gak akan takut lagi. Hatimu akan sangat tenang. Tuhan memelihara anak-anakmu gitu, memelihara keluargamu gitu. Itu sangat nyata. Dan ketenanganmu makin lama makin kuat, saudara. Iya. Ketika engkau rasanya misalnya dengar berita apa kayak gimana gitu, lalu engkau ingat Tuhan lagi, hilang lagi semua masalah yang tadi. Ketika engkau mungkin dengarkan berita ada inilah itulah, harga beras naik lah gitu kan. Sudah mulai naik gak berasnya? Di Bandung katanya sudah 20.000 katanya. Yang tadinya 9.000 jadi 16.000 katanya gitu. Ya berita hari ini, 2 hari ini loh. Katanya karena El Nino katanya. Yang dijanjikan makan siang gratis itu mustahil, saudara. Tapi orang sudah terlanjur pilih kan. Sekarang pikirannya bukan masalah mau menang lagi, saudara. Sekarang pikirannya adalah mulai, saudara. Mulai takut, saudara. Hati manusia gak bisa dipegang, saudara. Dia akan menunjukkan siapa dia yang sesungguhnya. Yang tadinya merasa dia itu bisa atur gitu ya, dia ikut memenangkan gitu kan. Sekarang jahat sekali, saudara, manusia itu, saudara. Itulah kerusakan manusia, akan saling membunuh satu dengan yang lain, saudara. Tapi saudara, kalau saudara tinggal di dalam Tuhan, tinggal dalam firman-Nya, engkau tidak perlu takut sama sekali. Ya, tidak perlu takut sama sekali, saudara. Namun, akal manusia telah menyimpang, wataknya telah menjadi sama seperti watak binatang, dan pemberontakannya terhadap Tuhan menjadi jauh lebih sering dan memilukan. Saudara, kalau orang menganiaya sesamanya, sebetulnya dia sedang berontak terhadap Tuhan juga. Ya. Jadi itu dikatakan wataknya seperti binatang gitu. Namun manusia tetap saja tidak tahu, juga tidak mengakui hal ini, dan hanya menentang dan memberontak secara membabi buta. Nggak bisa tenang, berusaha gitu. Coba saudara lihat ya, kalau sudah jelas-jelas pun misalnya gitu kita lihat gitu ya,
Sudah jelas-jelas mereka mengakuinya kok. Tetapi saudara, mereka itu lebih suka pokoknya aku lagi berkuasa. Misalnya kalau seorang itu jadi ketua MK, ketua KPU, ketua Bawaslu gitu, dia nggak peduli apa kata orang terhadap dia. Lagi kekuasaan di tangannya, suka dia. Karena begitu dia memutuskan sesuatu, walaupun salah keputusannya, coba lihat saudara, udah jelas-jelas saudara dikatakan, divonis bahwa KPU itu sudah melakukan satu hal yang sangat fatal gitu. Tapi tetap saja saudara, nggak ada yang menghalangi dia. Jadi udah kayak main-main aja gitu. Itulah manusia. Jadi sampai tidak menyadari hal itu, saudara. Nggak ada lagi nggak percaya sama semua orang lagi. Iya, lihat. Pikirannya itu jadi kacau gitu. Nggak bisa mempercayai orang. Itulah kerusakan, saudara. Dan semua firman ini saudara bisa menjadi cermin bagi kita. Kita bisa lihat diri kita sendiri lewat firman Tuhan ini, saudara. Makanya saudara, dari firman inilah saudara kita itu benar-benar secara perlahan gitu. Dengan kita mendengarkan firman Tuhan ini, dengan makan setiap hari, kita terapkan. Diam-diam saudara, kita mulai mengerti dalam hati kita, oh iya ya, benar kok ini Tuhan kok ini yang kami rasakan ini gitu. Jadi saudara tidak akan menunggu bukti. Kadang-kadang kan kita gini, kalau benar kita ini, kok kita segini aja gitu. Suka kan kita gitu kan. Kita mesti berani ngelawan itu, saudara. Yesus itu ketika naik di atas kayu salib, sepertinya dia gagal. Cobalah lihat. Ya kan? Bahkan ketika dia naik ke sorga, sepertinya saudara, murid-murid itu saudara, tidak seperti yang diharapkan. Apalagi ketika Petrus bilang, maukah engkau memulihkan kerajaan Israel pada masa sekarang ini, katanya. Aduh, udahlah, nggak guna itu sama kamu, katanya. Nggak perlulah itu gitu. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Tapi sesudah mereka mengalami Roh Kudus, coba lihat lagi apa yang terjadi. Wow, nampaknya luar biasa. Apakah sudah berhenti sampai di situ? Ternyata tidak kan? Sampai hari ini Tuhan terus bekerja. Lihatlah. Ketika kita dulu pada fase di gereja kita yang dulu gitu, cobalah lihat. Wow, kita sudah setiap hari juga mendengarkan firman Tuhan gitu, setiap hari saudara. Tapi coba lihat berikutnya. Oh saudara, kalau saudara jumpa lagi dengan orang-orang itu, rasanya saudara, saya kadang itu kasihan loh saudara. Kalau misalnya dulu kita benar-benar tulus, murni gitu ya, kita belajar, tidak ada menyimpan dendam untuk orang lain. Tapi ketika bertemu dengan orang-orang, ketika melihat mukanya, ketika lihat kayak gini, kok bisa ya orang ini seperti ini ya? Apa dia sadar gak ya? Sepertinya gak sadar ya. Emang gak sadar saudara. Kalau orang itu punya Tuhan, hatinya pasti suci saudara. Kalau kita memandang dia, kita bisa bicara dengan dia biasa gitu, normal gitu.
Itulah orang yang suci, saudara. Itulah orang yang punya Tuhan. Nggak ada curiga gitu. Iya. Saya bisa cek setiap hari hati saudara ya. Cek setiap hari. Semakin murni kita gitu, pasti kita akan melihat Tuhan gitu. Atau tanda kalau kita melihat Tuhan, hati kita murni. Nah, gitu. Selalu lihat itu ukurannya ya. Nah, diri saya. Kalau kita punya prasangka gitu, berarti ada sesuatu yang tidak beres di dalam diri kita. Watak manusia tersingkap melalui diungkapkannya akal, wawasan, dan hati nuraninya. Dan karena akal dan wawasannya tidak sehat dan hati nuraninya telah menjadi sangat tumpul, maka wataknya pun menjadi suka memberontak terhadap Tuhan. Jika akal dan wawasan manusia tidak dapat berubah, maka perubahan dalam wataknya tidak mungkin terjadi. Juga tidak mungkin bagi dirinya untuk menjadi selaras dengan kehendak Tuhan. Gak mungkin. Kalau kita tidak bisa tenang mendengarkan setiap perkataan ini, saudara, kalau kita tidak bisa dengan tenang mendengarkan setiap perkataan dengan baik, akan sangat sulit bagi kita untuk berubah. Karena ini waktunya bagi kita untuk mendapatkan hidup. Ini waktunya bagi kita itu bersekutu dengan Tuhan, berjumpa dengan Tuhan. Jadi ketika kita sudah putuskan waktu ini, saudara, pagi-pagi dan setiap Selasa dan Jumat misalnya gitu ya, itu sudah kita harus putuskan hubungan dengan yang lain gitu. Dan terbukti, saudara, segimanapun saudara kita bisa jaga sampai dengan hari ini. Kita bisa jaga karena apa? Karena kita hormat kepada Tuhan. Dan tahukah saudara, kalau kita hormat kepada Tuhan, kalau kita menghargai Dia, maka Dia pasti menghargai kita. Lihatlah nanti, saudara. Benar-benar, saudara, Tuhan itu membuat perbedaan antara umat Tuhan dengan yang bukan umat Tuhan. Pasti, saudara. Percayalah. Dan kita akan melihat hal itu, saudara. Oh, kita akan ngerti, saudara, apa yang didapatkan oleh Abraham, apa yang didapatkan oleh Yakub, apa yang didapatkan oleh Ishak, apa yang didapatkan oleh Ayub gitu. Bagaimana Petrus mengenal Tuhan, kita akan ngerti, saudara. Ya. Semua yang difirmankan ini, saudara, bahkan apa yang ada dalam hatinya, firmannya itu gak habis-habis, saudara. Ya. Karena tujuan daripada firman itu kan membersihkan. Kan setiap hari kan kita butuh air kan. Karena apa? Kita bersentuhan dengan dunia ini. Dengan debu, dengan apa gitu kan. Makanya kan kita mandi. Minimal 2 kali sehari kita mandi gitu. Kan segar kalau kita mandi kan. Kalau di kehidupan nyata jasmani kita perlu mandi, berarti di kehidupan rohani kita perlu disegarkan setiap hari. Makanya firman itu seperti air kehidupan. Itu menyegarkan kita, saudara. Setiap hari, segar gitu. Bukankah itu sorga jadinya? Lihat nanti, saudara, kita itu semakin apa, saudara, semakin apa ya, semakin bisa melihat apa yang dijanjikan oleh Tuhan gitu.
sorga itu makin lama makin jelas gitu. Akal yang normal mengacu pada taat dan setia kepada Tuhan, merindukan Tuhan, memberi diri secara mutlak kepada Tuhan, dan memiliki hati nurani terhadap Tuhan. Lihat. Akal yang normal mengacu pada taat dan setia kepada Tuhan, merindukan Tuhan, memberi diri secara mutlak kepada Tuhan. Apakah saudara merindukan Tuhan setiap hari? Kalau saudara merindukan Tuhan, itulah memiliki akal yang normal. Apakah engkau taat? Apakah engkau setia? Apakah engkau mulai memberikan dirimu secara mutlak kepada Tuhan? Gitu. Dan hati nurani terhadap Tuhan. Itu mengacu pada suatu hati, satu hati dan pikiran terhadap Tuhan, dan tidak dengan sengaja menentang Tuhan. Mereka yang memiliki akal menyimpang tidak seperti ini. Karena manusia telah dirusak oleh iblis. Mereka telah menciptakan gagasan tertentu tentang Tuhan, tidak memiliki kesetiaan kepada Tuhan ataupun kerinduan akan Dia. Dan terlebih dari itu, mereka tidak memiliki hati nurani terhadap Tuhan. Manusia dengan sengaja menentang Tuhan dan menghakiminya, dan lebih dari itu, mereka melontarkan makian terhadapnya di belakangnya. Manusia menghakimi Tuhan di belakangnya, padahal mengetahui dengan jelas bahwa Dia adalah Tuhan. Manusia tidak berniat menaati Tuhan dan hanya mengajukan tuntutan dan permintaan yang membabi buta kepadanya. Orang-orang seperti itu, orang-orang yang memiliki akal menyimpang, tidak mampu mengetahui perilaku tercela mereka sendiri ataupun menyesali pemberontakan mereka. Jika orang mampu mengenal diri mereka sendiri, mereka telah mendapatkan kembali sedikit akal mereka. Semakin orang yang tidak mengenal diri sendiri memberontak terhadap Tuhan, semakin mereka tidak memiliki akal. Ingat tadi ya, apa akal yang sehat tadi ya? Memiliki akal yang normal, akal yang sehat ya. Tersingkapnya watak rusak manusia bersumber tidak lain dari hati nuraninya yang tumpul, naturnya yang jahat, dan akalnya yang tidak sehat. Jika hati nurani dan akal manusia dapat kembali normal, dia akan menjadi seseorang yang layak dipakai di hadapan Tuhan. Nah, jadi saudara, setelah kita mengalami mendengarkan Tuhan setiap hari gitu ya, maka saudara, secara tanpa sadar kita akan turun bersama-sama dengan Tuhan, memerintah bersama dengan Dia. Ya. Itulah artinya seseorang yang layak dipakai di hadapan Tuhan. Hanya karena hati nurani manusia selalu mati rasa, dan karena akal manusia tidak pernah sehat dan semakin tumpul, sehingga manusia semakin suka memberontak terhadap Tuhan, sampai sedemikian rupa hingga manusia bahkan menyalibkan Yesus dan menolak inkarnasi Tuhan pada akhir zaman untuk masuk ke dalam rumahnya dan mengutuk daging inkarnasi Tuhan dan memandang daging inkarnasi Tuhan sebagai sesuatu yang hina. Seperti itulah saudara orang memperlakukan saudara inkarnasi Tuhan yang kedua ini, saudara. Si Tuhan, saudara, ketika pertama kali mungkin awalnya dulu ketika saya dengarkan, ya saya gak peduli gitu ya. Tapi saudara, begitu mengalami perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi dan bertemu dengan firman Tuhan ini, saudara,
Lama-kelamaan saudara mulai melihat apa artinya kedatangan Tuhan yang kedua kali. Dan secara perlahan, lembut saudara, Tuhan itu mengajar. Iya, setiap hari kita diajar oleh Tuhan. Dia mengenali jenis perkumpulan kita ini saudara. Tuhan mengenali. Tuhan mengenali masing-masing kita ini saudara. Lama-kelamaan saudara, mungkin yang tadinya awalnya saudara curiga atau hal apapun, lama-kelamaan engkau mulai mengerti. Tuhan mulai menjelaskan secara perlahan-lahan saudara. Dan engkau mulai melihat dampaknya dalam hidupmu kan. Semangatmu bertambah, wawasanmu tentang masa depan bertambah, wawasanmu tentang Tuhan bertambah gitu. Itu yang kita alami kan. Kita mulai melihat niat hatinya Tuhan. Sepertinya kemarin-kemarin rasanya dia marah, tegas atau apapun. Tapi sekarang saudara, dia mulai memperlihatkan dirinya yang sesungguhnya. Ketika kita mulai mentaatinya, ternyata dia benar-benar adalah kasih saudara. Jika manusia memiliki sedikit saja kemanusiaan, dia tidak akan sedemikian kejamnya dalam memperlakukan daging inkarnasi Tuhan. Jika dia memiliki sedikit saja akal, dia tidak akan sedemikian jahatnya dalam memperlakukan daging dari Tuhan yang berinkarnasi. Jika dia memiliki sedikit saja hati nurani, dia tidak akan berterima kasih kepada Tuhan yang berinkarnasi dengan cara ini. Maksudnya secara serampangan gitu loh. Tapi dia akan benar-benar gini, aduh terima kasih Tuhan. Sama seperti ketika kita menghormati Yesus sedemikian rupa, ketika dia naik di atas kayu salib, kita menyanyikan lagu-lagu tentang Yesus gitu. Tapi sekali lagi saudara, melalui daging inkarnasi ini, kita mulai akan sangat menghargai, sama seperti kita menghargai Yesus saudara. Ya, karena kalau tidak ada pribadi ini saudara, kemana kita akan pergi? Apakah kita akan diselamatkan? Tidak. Iya. Kita ini pemberian Tuhan memang saudara. Saya ini pemberian Tuhan. Tapi ketika kita memberikan diri kita kepada Tuhan, ketika saya memberikan diri saya kepada Tuhan gitu, ketika saya mulai menyadari gitu, ketika dalam rasa saya tidak, mungkin belum benar-benar jelas di awal-awalnya gitu ya, tapi saya tetap berdiam di hadapan Tuhan gitu. Saya merasakan mungkin gejolak yang luar biasa awalnya gitu. Tapi sekarang saudara, ketika saya melihat betapa pentingnya daging inkarnasi ini saudara. Iya. Nggak ada yang bisa menjelaskan kepada kita saudara. Siapa yang akan menjelaskan kepada kita? Kalaupun ada orang lain, apakah kita bisa bersama-sama dengan orang itu? Apakah kita kenal orang itu? Kita butuh waktu. Tapi saudara mengenal saya. Saudara mengetahui saya apa adanya. Ya. Dan ketika orang yang saudara kenal ini berbicara kepada saudara, ini saudara saya menjelaskan gambaran ini, bagaimana kita menghormati Tuhan yang Maha Kuasa saudara. Inkarnasi Tuhan yang kedua saudara. Ya.
Kita tahu saudara, Tuhan Yesus tidak mencari pujian juga. Ketika Yohanes tersungkur di hadapannya gitu, enggak, aku sama dengan kamu yang memiliki kesaksian katanya. Walaupun saudara, Yesus itu sudah berubah saudara, berubah wujud saudara. Kalau saudara perhatikan itu saudara, ketika dilihat oleh Yohanes, dia seperti orang mati saudara, ketika melihat kemuliaan Tuhan. Tapi lihat saudara, dia tetap adalah pribadi yang rendah hati gitu. Dia angkat Yohanes gitu. Dia panggil Yohanes sebagai saudaranya. Ya, itulah pikiran Kristus saudara. Saudara, ketika Tuhan itu mengasihi kita, ketika Yesus, walaupun saudara kita gak pernah berjumpa secara fisik dengan Yesus yang dulu, tapi saudara, kita mengakui keberadaannya. Ketika sekarang Tuhan memilih daging inkarnasi yang kedua saudara, bagaimana kita mengenal dia? Apakah kita bisa berjumpa secara fisik dengan orang itu? Sangat sulit saudara. Bahasa kita berbeda. Tetapi saudara, kedatangan itu saudara seperti kilat yang memancar. Kalau Tuhan punya tujuh roh Allah saudara, maka dia juga memiliki tujuh roh yang lain saudara. Ya, saudara, dengan nanti dia itu mengutus kita kemana-mana, roh kita sama saudara. Gak ada yang perlu kita banggakan dalam hal ini saudara. Saya juga hanya melakukan apa yang menjadi bagian saya saudara. Ya, ketika saya kembali kepada dia, orang tidak akan mengingat siapa saya, karena saya sudah punya nama yang baru. Ya. Orang tidak perlu mengenang siapa Parlin gitu, gak perlu, karena dia sudah terhilang di dalam Tuhan gitu. Ya, sama semua kita ini akan terhilang di dalam Bapa saudara. Yang orang ingat adalah Tuhan. Jadi saudara, yang kita pandang setiap hari itu bukan manusia, tapi Tuhan yang mengajari kita setiap hari. Semua kita di sini belajar. Semua kita di sini diubahkan. Semua kita di sini minum dari air kehidupan yang sama. Ya, itu sebabnya saudara, Yesus dan orang ini tidak berbeda. Mereka satu. Sebagaimana kita satu dengan Tuhan. Disitulah kita akan mengerti apa arti kesatuan saudara. Baik, puji Tuhan saudara. Bisa kita lanjutkan lagi. Oke. Baik saudara, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur malam hari ini buat setiap firman yang kami dengar. Terima kasih Tuhan, kami mau beristirahat hari ini dalam hadirat-Mu. Terpujilah Tuhan untuk selama-lamanya. Mari kita yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan amin. Tuhan semua, Tuhan memberkati. Sampai ketemu